maksudnya. Dan kalau untuk sistem ras ataupun sistem kocor ini dia tidak memerlukan bakteri. Dan modalnya di video sebelumnya sahabat sudah dengar, modalnya itu hanya cukup dengan air, kasih bibit, kasih pakan, besar angkat, dan rata-rata hasilnya per bak ini 3 kintal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kling Lele di sore hari ini. Sebenarnya ini di hari yang sama dengan video yang terdahulu, karena saya takutnya kurang jelas, di mana ada beberapa pertanyaan di video sebelum-sebelumnya tentang kolam bioflok. Dan saya pastikan kepada sahabat, ini bukan bioflok. Terus ini pun bukan sistem ras. Itu maksudnya. Tapi ini sistem kocor. Oke, nanti saya boleh terangkan lebih detail lagi bagaimana itu sistem kocor. Oke, sahabat boleh ikuti terus. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan yang belum subscribe, subscribe dulu, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like juga. Oke, kita boleh lihat-lihat lebih detail. Kayak mana nek nyopakan hela seetik. Ya, oke sahabat. Ini kriwil dia mau kasih makan katanya. Sahabat bisa lihat? Iya. Iya udah, lempar. Lempar sana. Oke, sahabat bisa lihat. Dan ini air terus mengalir, dan ini 24 jam karena ini menggunakan sistem kocor. Maksud daripada sistem kocor, keterangannya seperti ini. Dia air masuk dari sini dan keluar melalui output. Ada satu pembuangan dari setiap kolam. Oke, sahabat boleh lihat sini. Nah, ini sahabat. Sahabat boleh perhatikan. Sahabat boleh perhatikan. Ini air masuk. Dan ini ada valve-nya, ada kerannya, di mana kita bisa mengatur untuk kesesuaian ikan. Karena apa? Biasanya begini. Semakin besar ikan, maka debit air yang dimasukkan harus lebih besar daripada yang kecil. Dan kalau masih kecil, dia agak kecil. Janji yang penting perhitungannya seperti ini. 20% kali 24 jam. Maknanya dalam waktu 24 jam air yang tergantikan itu minimal nih harus 20%. Terus kalau bertanya, kalau lebih dari 20% gimana? Nah, itu lebih bagus lagi. Meskipun 100% ganti semua dalam waktu 24 jam, itu lebih bagus lagi kalau memakai sistem kocor. Itu maksudnya. Dan sistem kocor, nah ini jangan salah paham juga. Sistem kocor dengan ras itu beda. Nah, oke, kita bahas yang ini dulu. Ini dia masuk dari sini air, dan dia keluarnya dari sini. Apabila kelebihan dari level, ini sahabat boleh lihat, nah ini lebih, dan dia secara otomatis akan keluar. Dan ini dia keluar ke pembuangan. Ke pembuangan ada satu parit yang membuang, dan biasanya kita boleh untuk indukan, kalau yang memijahkan juga. Tapi kebetulan di sini enggak memijahkan, jadi dia beli benih saja. Ini khusus untuk konsumsi saja. Nah,
Dan ada yang sudah siap panen juga, ada juga yang sudah siap panen ada. Tapi keseluruhannya ini kan dia baknya ada 20 nih sahabat. Jadi 20 bak ini rata-rata dalam satu bak dia 3000. Dan ini 3 meternya 3 kali 3 hitungannya. Dan saya bisa tambahkan lagi, kalau sahabat menganggap ini sebagai bioplock, itu menurut saya salah besar. Karena apa? Bioplock tidak cukup dengan kolam bundar ini. Kalau soal baknya ini memang sebenarnya didesain oleh pendesain pertamanya itu memang untuk bioplock. Tapi dikarenakan sahabat lele semua, kebanyakan yang di dunia budidaya sudah sedikit paham, tidak menggunakan sistem bioplock pun bisa dengan cara lain, seperti contoh salah satu ini sistem kocor. Dengan cara ini pun bisa, tidak mengandalkan atau tidak mengutamakan soal bakteri plok. Yang penting dia menggunakan FCR saja. Sistem kocor dia tidak memerlukan bakteri plok atau dia tidak memerlukan lactobacillus untuk pembentukan plok, tapi dia hanya mengandalkan yaitu dari pakan saja, dia tidak berharap lebih daripada itu. Maknanya FCR-nya 1:1 ini sudah bagus. Karena apa? Dia hanya mengharapkan FCR 1:1 karena dia tidak berharap bakteri yang positif di dalam bak ini. Lain dengan bioplock. Kalau bioplock ini ada air masuk, nggak boleh sahabat. Nggak boleh ada air masuk. Dan pengeluaran pun, pengeluaran kotoran itu hanya di waktu-waktu tertentu saja, di mana dia ada penanganan khusus, contoh ada penyakit atau ploknya kurang sempurna, kurang jadi. Nah, itu diantaranya. Nah, oke sahabat, karena ini kan diameternya 3 kali 3, kita boleh lihat yang sudah siap panen pun ada. Nah, ini airnya lebih deras lagi. Jadi sahabat boleh bandingkan, yang ini dia lebih kecil airnya keluarnya, dan yang ini dia lebih besar lagi. Karena ini dia sudah siap panen. Makanya ini airnya kelihatan lebih jelas lagi. Lebih agak memutih. Agak bening juga. Bening keputih-putihan. Jadi bukan hijau, bukan. Karena biasanya lele itu kalau dia sudah siap panen, biasanya airnya dia susah untuk hijau. Nah, dan oke, boleh mundur ke belakang lagi yang ini, yang kecil. Ini dia kelihatan hijau. Karena apa? Karena dia pertama, ini keluaran airnya lebih kecil, masuk airnya lebih kecil, tapi ini masih bisa hijau. Dan kalau kebetulan ini nggak ada yang baru dimasukkan benih, jadi nggak ada yang betul-betul kecil. Ini kebanyakan sangkal. Karena mungkin dia besok atau lusa lah, karena ini kan dia panen nih, dia sekarang panen yang itu dan besok dia mau panen yang ini. Besok memang dia tiap hari dia panen, dan besoknya lagi dia panen yang itu juga. Jadi memang banyak lah tiap hari panen. Maksudnya begini, kalau ada yang kecil biasanya kalau ada yang kecil, airnya itu akan lebih hijau karena kecil. Tapi karena ini semuanya besar, seperti sahabat lihat dari sebelah kiri ke sebelah kanan, memang semuanya beda airnya. Itu maksudnya. Jadi jangan berpikiran sahabat, air itu yang hijau yang bagus, yang coklat, yang merah, yang bening, yang apa, itu sebenarnya fase pergantian air. Jadi saya tekankan, itu fase. Jadi sahabat jangan takut kalau melihat air, oh kok airnya saya keruh coklat, itu jangan. Atau kok saya airnya hijaunya hijau pekat atau hijau muda, itu jangan berpikiran begitu. Karena sahabat bisa lihat saja antara yang ini hijau muda, dan yang ini dia kecoklatan, hampir coklat. Dan yang itu dia bening. Yang sebelah sana yang besok dia dipanen bening sudah. Itu maksudnya.
Karena apa? Yang pertama, dia hari ini sudah dipuasakan karena besok mau panen. Karena aturannya di lele itu begitu. Kalau besok mau panen, kita harus puasakan 1 hari supaya dia tidak mengurangi timbangan. Itu maksudnya. Karena apa? Kalau hari ini misalkan kita kasih makan nih full, besok kita timbang. Dan itu efeknya kepada pembeli, kepada yang membeli. Dia nanti susutnya parah. Meskipun memakai sampling. Karena biasanya kan samplingnya 2 kilo dalam 1 kintal biasanya. Nah, itu maksudnya. Jadi, kesimpulannya untuk sahabat begini. Kalau bertanya soal air jangan dirisaukan. Itu air biasa saja. Sama saja. Kecuali air untuk bioflok. Kalau bioflok, iya memang. Nah, kalau bioflok memang air itu harus betul-betul diperhatikan. Kalau yang kayak gini, apalagi ini sistem kocor. Kalau sistem kocor, beginilah, tidak menentukan, tidak mengharapkan bakteri yang positif apapun. Enggak. Yang penting dia kasih makan saja sudah. Nah, itu maksudnya. Oke, sahabat. Jadi sistem kocor ini seperti inilah. Ini sistem kocor yang dimana dia hanya mengandalkan air daripada sumber. Ini memang di sini sumber air cukuplah. Tapi untuk yang sulit mendapatkan sumber air, sistem ini sebenarnya tidak sesuai. Untuk daerah yang sulit mendapatkan sumber air. Tapi kalau soal kekurangannya, memanglah setiap sistem pasti ada kekurangan kelebihan. Yang pertama, sistem kocor ini kekurangannya dia kita harus betul-betul memperhatikan soal ukuran ikan juga, karena yang saya bilang tadi, masa kecil air ini di open seperti ini diputuskan tidak apa-apa kalau masa kecil. Tapi seiring dengan waktu dia makin bertambah besar, dia ada gas, ada amonia, jadi dia harus dinyalakan. Dan dinyalakannya pun tiap minggu bahkan tiap hari itu berbeda sesuai ukurannya. Jadi untuk ukuran yang sebesar ini ikannya nih, jadi seperti ini contoh. Kalau yang masih kecil contoh seperti ini, begitu sahabat. Dan kalau untuk kekurangannya itu yang pertama, dan yang kedua dia menggunakan sistem kocor itu, jadi kan nih bak ada 20 nih contoh. Oke sahabat, bayangkan ini kalau pompanya kecil itu nggak bakalan bisa mencukupi, dibagi 20 itu nggak bisa mencukupi. Jadi pompanya pun harus cukup besar, harus diperhitungkan juga itu modal listriknya dan lain-lain. Nah, itu maksudnya sahabat pun sebelum membuat ini sahabat harus perhitungkan. Cuman kalau bak bundar seperti ini sebenarnya multifungsi, bisa dibuat sistem kocor, atau bisa dibuat sistem bioflok, atau bisa dibuat sistem ras. Kalau bak bundar seperti ini memang multifungsi, dan saya sarankan nanti ada beberapa pertanyaan, kalau bak bagusan yang bulat, yang bundar kayak ini, atau bagus yang persegi. Yang sebenarnya untuk ikan apapun bagusnya itu bulat, sistem apapun. Dan ini pun sebenarnya masih ada kekurangan kalau menurut saya. Kalau kita harus memakai sistem ras ataupun sistem kocor, sebenarnya ini posisi pipa ini seharusnya dia miring. Maksudnya nggak lurus kayak gini, seharusnya dia miring ke sana supaya dalam kondisi air dibikin deras dia lebih cepat, dia berputar. Bahkan memang secara otomatis biasanya lele kalau lapar dia mau makan memang dia berputar sendiri. Dan itu ada keuntungan. Yang pertama, dia akan mengeluarkan kotoran. Contohnya seperti ini sahabat. Oke sahabat, lihat. Ini kan yang ini 3, yang 2 ini dia bersih. Berarti ini kotorannya sudah bersih.
Yang dua ini dia kotorannya keluar, dan yang parah lagi ini. Nah, ini dia kotoran dia yang keluar tuh. Sahabat boleh lihat. Ini kotoran ini keluar, sahabat. Nah, tuh keluar dia. Tuh. Memang keuntungannya begitu, sahabat. Memang keuntungannya begitu. Jadi dia kalau sudah penuh sama kotoran di bawah sana, dan yang ini dia baknya yang ini. Dan ini dia masa transisi air. Perubahan air dari hijau ke coklat. Nah, dia kotorannya keluar. Tuh, sahabat boleh lihat. Nah, dan seperti itu, sahabat. Dan saya pun alhamdulillah merasa bangga juga, karena apa? Setidaknya bagi saya begini. Setiap pembudidaya apabila dia berkembang makin maju, makin maju, makin maju, dan itu alhamdulillah berarti dari saya akan menyangkal apabila ada pemula-pemula yang berkata lele itu susah, lele itu sulit. Karena nyatanya sistem kocor ini, sahabat bisa lihat, dia tidak menggunakan media apapun, maksudnya obat, probiotik apapun dia tidak. Dia kasih air saja dan dia tinggal kasih makan saja tiap hari. Itu maksudnya. Jadi sesimpel itu. Hanya saja ada biaya tambahan untuk air. Itu maksudnya. Jadi sahabat minatnya sistem apa dan cara apa, dan pelajari itu. Karena keseluruhan, untuk keseluruhan ini sahabat. Sebenarnya sistem apapun bagi saya selaku yang membina dari keseluruhan sistem, bagi saya semuanya sama. Sama bagi saya. Cuman saya biasanya bertanya dulu kepada sahabat lele yang baru mulai. Yang saya tanya pertama, Anda di mana, lokasi Anda seperti apa, denah lokasinya itu seperti apa, dan airnya itu tekstur airnya seperti apa. Bahkan bila perlu cek dulu TDS-nya, cek dulu pH-nya, cek dulu kadar garamnya. Tapi untuk keseluruhan, sebenarnya selain daripada di beberapa daerah yang airnya tidak menguning, warnanya kalau airnya kita lihat seperti ini aja, ini bening kan. Bagi saya, berapapun TDS-nya, itu sudah bisa diaplikasikan untuk sistem kocor, sistem ras, ataupun yang dibilang itu sistem apa, red water system lah, grand water system, itu terserah. Tapi untuk sistem apapun boleh. Untuk bioplock pun boleh. Tapi kalau setelah menyediakan air, kita netralisir dulu bakterinya, dinetralisir dengan beberapa antibiotik atau antiseptik. Seperti itu, sebenarnya bisa. Dan pesan dari saya, dimanapun sahabat berada, di daerah manapun sahabat berada, bagi saya, itu sahabat semua bisa melakukannya. Itu maksudnya. Jadi kita pun jangan mengambil memilah-milah soal sistem juga. Saya tekankan, jangan mengambil memilah-milah soal sistem. Karena apa? Sebenarnya saya kalau untuk membahas sistem lebih nyaman di rumah, duduk sambil ngopi daripada seperti ini. Karena apa? Jadi apa ya? Cara menerangkannya pun saya akan lebih detail. Karena yang saya tidak mau, kenapa saya berbicara seperti ini, saya membuktikan seperti ini, karena apa? Banyak daripada sahabat menganggap bahwa sistem bioplock itu yang kolamnya bundar, biasanya dianggapnya bioplock. Nah, itu maksudnya. Dan sebenarnya, saya tekankan, sistem bioplock itu khusus penanganannya menggunakan bakteri plok atau lactobacillus dan bakteri-bakteri lain. Mungkin ada, nanti saya bahas di video yang terpisah apa saja bakteri yang membuat plok itu sendiri. Itu maksudnya. Dan kalau untuk sistem ras ataupun sistem kocor ini dia tidak memerlukan bakteri. Dan modalnya, di video sebelumnya sahabat sudah dengar, modalnya itu hanya cukup dengan air, kasih bibit, kasih pakan, besar, angkat. Dan rata-rata hasilnya per bak ini 3 kintal. Oke, dan itu yang terjual. Memang ada yang dipilih-pilih lah seperti itu. Oke sahabat bisa memahami dari keseluruhan isi video ini. Kalaupun yang belum paham, yang mau ditanyakan, boleh sahabat tulis di kolom komentar.
Nah, itu maksudnya. Ataupun bisa langsung menghubungi WA saya, meskipun saya menyarankan di kolom komentar aja supaya saya bisa membahas keseluruhan, karena bisa mewakili teman-teman yang lain, sahabat lele yang lain yang sama pertanyaannya bisa ikut terjawab begitu. Tapi kalaupun ada hal-hal yang privat, yang individu, boleh juga sahabat tanyakan. Oke, untuk pembahasan soal air kocor, saya sudah bilang tadi, air kocor tidak ada hal yang lebih istimewa karena modalnya pun hanya 3, hanya kasih air saja dan dia tidak memerlukan bakteri. Yang satu saja yang harus dipertimbangkan, dari mana sahabat bisa cukup suplai airnya. Karena apa? Kalau menggunakan mesin, berarti sahabat harus perhitungkan dulu berapa biayanya untuk mengoperasikan mesin. Nah, itu sahabat. Saya pikir cukup sahabat untuk video kali ini pembahasan soal air kocor, karena bagi saya untuk pembahasan kocor itu tidak banyak yang untuk dibahas juga. Oke, ketemu lagi di video berikutnya. Saya Keling Lele dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.